Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, kita bertemu lagi pada mata kuliah bimbingan amalia anak usia dini dan kita sudah sampai kepada pertemuan ke-8. Kali ini kita coba membahas tentang permasalahan umum yang dijumpai pada anak usia dini. Selamat mengikuti. Dari bagan berikut ini, kita akan melihat bahwa beberapa permasalahan umum yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ini ada pada anak usia dini. Di antaranya adalah mereka itu kesulitan untuk fokus. Nah, kemudian yang kedua, kurang minat atau minat terhadap sesuatu itu kurang atau menurun, ya. Kemudian yang ketiga adalah sulit memahami konsep. Kemudian berikutnya ada perilaku yang kita anggap sebagai perilaku negatif. Kemudian yang terakhir kurang sabar. Nah, saya pikir banyak sekali ya masalah-masalah umum yang dijumpai pada anak usia dini. Tapi kali ini kita akan coba kupas 5 hal ini, ya. Nanti yang akan kita bahas itu apa sih permasalahan utamanya dan bagaimana kita sebagai guru atau sebagai orang dewasa itu membantu mengatasi masalah-masalah ini dengan memberikan bimbingan yang tepat. Masalah umum yang pertama adalah anak itu mengalami kesulitan untuk fokus. Dan memang ini satu hal yang lumrah ya kita jumpai pada anak usia dini. Nah, mereka itu seringkali kurang fokus atau kehilangan fokus ya, sehingga mereka mengalami kesulitan di sini. Apa tanda-tandanya? Anak ini sulit berkonsentrasi, ya, sulit berkonsentrasi saat melakukan berbagai macam kegiatan. Ya, misalnya saat sholat atau ketika guru bercerita atau ketika guru menyampaikan sesuatu dan bertanya, anak ini tidak langsung memberikan respon. Di situ guru atau kita sebagai orang dewasa yang mengajak berbicara kepada anak mengetahui bahwa anak ini sedang kehilangan fokusnya, ya, dia tidak berkonsentrasi. Lalu ketika kita menghadapi hal-hal seperti ini, ya, apa bimbingan yang sebaiknya kita lakukan? Tentunya banyak sekali hal yang mengakibatkan anak itu kehilangan fokus. Ya, bisa jadi hal-hal yang sedang dilakukan itu adalah hal-hal yang buat dia tidak menarik, gitu ya. Hal-hal yang buat dia tidak menarik. Maka kita sebagai orang dewasa, kita harus melakukan kegiatan-kegiatan itu adalah kegiatan yang membuat mereka menarik. Bagaimana caranya? Ya libatkan anak dalam kegiatan yang sedang kita lakukan. Lakukan interaksi. Ajak anak bernyanyi misalnya, atau bermain peran ya. Nah, ini tentunya akan membuat anak itu menjadi fokus. Jadi kalau misalnya guru asik sendiri dengan ceritanya gitu, tidak melihat respon si anak, tidak melakukan proses umpan balik, ya wajar saja kalau anak itu kehilangan fokusnya. Kemudian ketika kita mengetahui bahwa anak-anak itu tidak fokus ya pada atau kurang konsentrasi pada kegiatan yang sedang dilakukan, kita harus memulainya dengan durasi yang pendek-pendek saja. Memang jangankan pada anak usia dini ya. Rata-rata orang itu bisa konsentrasi atau fokus itu di menit-menit awal ya. Misalnya 10 sampai 20 menit awal. Setelah itu mereka akan kehilangan fokus. Jadi untuk anak-anak usia dini ya, kita harus memulai suatu aktivitas itu dengan durasi yang pendek-pendek terlebih dahulu, gitu ya.
bercerita, jangan cerita yang panjang. Karena di awalnya memang menyenangkan, tetapi karena durasi ceritanya itu terlalu panjang, ya akan ada suasana atau permasalahan yang membuat anak-anak itu tidak fokus, karena akan banyak sekali gangguan-gangguan pada proses bercerita itu. Apalagi kalau kita berceritanya itu tidak menggunakan media, gitu ya, atau gaya bercerita kita yang datar, gitu ya. Nah, jadi seperti ini kita bisa memulai dengan waktu-waktu yang singkat saja, cari durasi-durasi yang singkat. Kemudian yang terpenting adalah tentunya membuat suasananya nyaman, sehingga bisa fokus. Misalnya ketika kita mengajak anak itu untuk berdoa, mengajak anak itu untuk sholat, ya, buat suasananya benar-benar suasana yang membuat mereka nyaman, yang sejuk, ya, atau tidak terlalu bising, gitu ya. Kemudian tidak saling mengganggu, seperti itu. Ya, jadi prinsipnya seperti itu. 3 hal yang bisa kita lakukan ketika anak-anak didik kita itu sedang kehilangan fokusnya. Buat kegiatan yang lebih menarik dengan cara berinteraksi, ya, melibatkan mereka. Kemudian gunakan jangka waktu yang singkat-singkat saja terlebih dahulu, dan buat suasana yang nyaman. Masalah umum yang kedua adalah kurang minat atau anak itu kehilangan minat, ya. Ya, ini ada kalanya di awal-awal, ya, di awal-awal mengikuti kegiatan anak menunjukkan minat, tapi suatu ketika, ya, pada menit tertentu, gitu ya, ketika yang dilakukan itu tidak menarik lagi, gitu, atau suasananya tidak kondusif, ini akan membuat anak-anak ini kehilangan minatnya, ya. Atau memang sama sekali, ya, tidak membuat anak itu berminat pada kegiatan yang kita lakukan, ya. Nah, jadi ini hal-hal yang perlu dipikirkan oleh orang dewasa ketika kita melakukan suatu kegiatan. Usahakan kegiatan-kegiatan itu adalah kegiatan-kegiatan yang memang menarik minat. Lalu bimbingan apa yang bisa kita berikan ketika anak mengalami kurang minat? Yang pertama di sini diberikan rekomendasi, kita memberikan contoh, ya, dengan menunjukkan ekspresi kegembiraan dan ketulusan saat beraktivitas. Ya, jadi kalau kita menginginkan anak-anak itu mau berminat pada satu hal, maka kita harus menunjukkan ekspresi berminat terlebih dahulu, ya, dengan menunjukkan sikap bahwa kita senang, bahwa kita tulus melakukan aktivitas itu, gitu, ya. Apalagi anak-anak usia dini itu kan kadang-kadang kehilangan mood, ya, yaitu kehilangan minat itu ya kehilangan mood, ya, gitu. Mereka ini kan cepat sekali tertarik dan cepat sekali tidak tertarik, gitu. Nah, dengan kita menunjukkan sikap gembira dan tulus melakukan aktivitas, maka mereka akan terstimulasi untuk juga bersemangat, ya. Kemudian ini seperti biasa, ya, ini standar sekali, kita melibatkan mereka, ya, dalam berkegiatan. Kemudian kegiatan itu harus kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari, ada nilai-nilai yang kita sampaikan kepada mereka, ya. Kalau kamu melakukan kegiatan ini akan bermanfaat loh buat kita semua, gitu ya. Kenapa kita harus berolahraga, gitu. Kenapa kita harus menanam sayuran, gitu. Kenapa begini, kenapa begitu. Nah, seperti itu. Jadi ini yang membuat anak tidak minat itu karena juga anak tidak tahu manfaat buat dia itu apa, gitu ya. Kemudian kita lihat yang ketiga. Nah, ini yang ketiga adalah anak ini sulit memahami pelajaran. Nah, ini kita harus berikan perhatian khusus, ya, kepada mereka, kepada anak-anak, gitu. Jadi guru tidak boleh asik sendiri, gitu.
Karena yang kita lakukan ini adalah demi anak-anak didik kita, gitu. Jadi ketika anak ini kita ketahui mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran, gitu ya, maka harus ada hal-hal yang harus diperbaiki oleh kita sebagai guru, gitu. Dan itu adalah masalah guru, bukan masalah anak. Ya, ketika ada anak yang diketahui mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran, itu adalah masalah guru, bukan masalah anak. Jadi ada satu hal yang harus diperbaiki, ya, dari cara kita mengajak anak-anak itu belajar sambil bermain. Bagaimana cara memberikan bimbingan ketika kita mengetahui ada anak yang sulit memahami pelajaran? Yang pertama tentunya kita harus gunakan bahasa yang sederhana, yaitu bahasa yang dipahami, ya, bahasa yang mudah dipahami oleh anak usia dini. Berikan contoh-contoh yang konkret, bukan contoh-contoh yang abstrak. Gitu. Contoh-contoh yang sederhana saja, yang gampang dipahami. Dan gunakan media, terutama media visual. Ya, terutama media visual. Pakai gambar, pakai video. Ya, kalau mau kita bercerita, ya, tapi ceritanya harus menarik. Seperti itu. Kemudian adakan tanya jawab. Ya, dengan tanya jawab ini kita akan mendapatkan respon langsung dari anak-anak. Ya. Ketika proses tanya jawab itu berlangsung, maka kita sedang mengatasi problematika anak sulit memahami sesuatu. Itu. Dan kita sebagai guru jangan merasa resah, jangan merasa risau ketika anak ini banyak bertanya, gitu ya. Kita harus layani mereka dengan bijak dan jangan sampai kita punya pikiran anak ini cerewet sekali, gitu ya. Jangan seperti itu. Anak bertanya karena ada sesuatu yang ingin diketahuinya. Nah, justru kita harus khawatir ketika anak ini diam saja, gitu. Ya, jadi salah satu cara kita mengetahui anak ini memahami atau tidak memahami sesuatu dari cara dia bertanya kepada kita sebagai guru. Kemudian adalah perilaku negatif, ya, perilaku negatif. Ini di dalam kehidupan kita ini kan ada yang disebut dengan etika, ada yang disebut dengan norma, gitu ya. Ada hal-hal yang dalam bahasa kita ini, dalam bahasa agama yang kita sebut sebagai adab, gitu ya. Nah, ini tentunya kita ingin anak-anak murid kita ini memiliki akhlak yang mulia, akhlakul karimah, gitu. Ketika anak-anak ini tidak menunjukkan perilaku yang sesuai dengan adab, maka itu harus kita perbaiki. Ya, ada anak yang ketika minta berdoa dia tidak mau, gitu ya. Ketika bermain dengan teman dia menguasai mainannya, tidak mau berbagi, gitu kan. Ini kan perilaku negatif. Suka mengganggu temannya, ini kan perilaku negatif. Dan banyak hal lagi, ya, yang kita kategorikan sebagai perilaku negatif. Tentunya hal-hal ini tidak boleh dibiarkan. Ya, tidak boleh dibiarkan dan harus menjadi catatan buat kita. Ya, buat catatan buat kita, dan nanti ini kita harus observasi. Setelah kita lakukan treatment tertentu, ada perubahan ke arah positif atau tidak, gitu. Dan kita harus berupaya keras, ya, agar anak-anak ini harus membudayakan adab. Bimbingan apa yang bisa kita berikan, ya, ketika kita mengalami anak-anak yang atau menemukan anak-anak yang berperilaku negatif ini? Ya, berikan penjelasan pentingnya berperilaku baik dan dampak positifnya bagi diri kita sendiri, gitu. Jelaskan kepada mereka jika kita tidak ingin diganggu oleh teman, maka kita jangan mengganggu, ya. Jika kita ingin diperlakukan dengan baik sama teman kita, maka kita juga harus memperlakukan baik kepada teman kita. Jika kita ingin teman kita itu berbagi mainan, maka kita pun harus mau berbagi mainan dengan teman kita. Ya, jadi kita harus berikan penjelasan-penjelasan seperti itu kepada murid-murid kita.
Dan tidak ada salahnya kita memberikan hadiah kecil untuk mengapresiasi. Ya, dan itu tidak perlu hal barang-barang yang mahal. Kadang-kadang dengan memberikan ucapan terima kasih, gitu ya, dengan memberikan pujian, kamu hebat, kamu baik, kamu pintar, kamu soleh, itu sudah merupakan hadiah yang tak terhingga. Dan biasanya buat guru-guru di PAUD ini ya, guru-guru ini memberikan simbol bintang ya buat anak yang sudah memberikan atau menunjukkan sikap baik gitu. Ya, jadi hal-hal yang seperti itu nanti dia akan bercerita kepada orang tuanya, saya mendapatkan bintang di sekolah karena saya mau berbagi mainan dengan teman. Nah, seperti itu. Dan tentunya dalam hal ini kita harus konsisten dalam aturan. Gitu. Jangan berubah-ubah. Nah, dengan konsisten kita menerapkan sebuah aturan, maka anak-anak pun akan membudayakan adab yang baik. Nah, yang terakhir adalah sikap kurang sabar. Ya, sikap kurang sabar. Nah, ini sering sekali ya kita mendapatkan hal-hal seperti ini. Anak itu misalnya yang gampang itu adalah dalam menunggu giliran. Ya, dalam menunggu giliran. Gitu. Ini bisa kita deteksi dengan mudah. Mana anak-anak yang mau bersabar dan anak-anak yang sulit untuk bersabar. Dan tentunya nilai positif yang harus kita jadikan standar adalah ya anak-anak ini harus sabar. Gitu. Ini harus dilatih, ya, harus dilatih oleh kita sebagai guru, gitu. Dari hal-hal yang kecil aja, dari antrian, gitu ya, dari antrian. Bagaimana cara memberikan bimbingannya? Ya, dengan memberikan penjelasan lagi pentingnya sabar. Kalau ada kisah-kisah yang berhubungan dengan sabar itu menjadi kisah teladan ya, kita berikan kisah-kisah itu untuk mempermudah memberikan penjelasan kepada anak murid kita. Dan terus dilatih. Ya, latihannya itu dengan permainan. Permainan yang benar-benar melatih kesabaran. Contohnya di sini menyusun puzzle. Menyusun puzzle atau dengan permainan-permainan lainnya ya, teman-teman tahulah permainan apa yang membutuhkan kesabaran gitu. Ya. Ini akan terus melatih. Dan tentunya di situ kita harus gabungkan dengan kesabaran itu. Tidak boleh mengumpat, tidak boleh mengeluh gitu ya, dengan sikap-sikap seperti itu. Nah, inilah saya pikir teman-teman hal-hal yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan permasalahan umum yang dihadapi oleh anak-anak di usia dini. Dan saya pikir tidak hanya 5 permasalahan umum ini, dan itu banyak sekali ya teman-teman. Nah, ini hanya sebagai contoh saja bahwa kita sebagai guru ya, kita harus benar-benar mampu memberikan bimbingan amaliyah kepada anak didik kita ini, khususnya pada golden age ini ya, supaya mereka memang bisa membudayakan kehidupan yang berakhlak mulia gitu ya, berakhlakul karimah ini sejak usia dini. Seperti itu. Nah, ini yang bisa kita bahas ya, kita diskusikan pada pertemuan ke-8 ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.